Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Ban Sumirat akan menjelaskan tentang sejarah Vans. Awal mula Vans itu berdiri karena Paul van Doren. Di sini sejarah Paul van Dorennya dimulai tahun 1944 saat Paul berhenti sekolah di usianya yang masih sangat muda, yakni 14 tahun. Ia menyadari bahwa ia tidak menyukai sekolah. Malahan kala itu ia lebih senang berkuda, menemukan jalannya ke kompetisi balap kuda. Ia dijuluki Dutch the Clutch karena lihai dalam mengendarai kuda. Ibu dari Paul, Rena, tidak suka kalau anaknya cuma luntang-lantung gak ada kerjaan, apalagi Paul nggak sekolah. Maka dari itu Rena mengajak Paul untuk pergi ke pabrik sepatu bernama Rendis dan bekerja di sana. Pada awalnya, perjuangan dan kegigihan Paul sangatlah diuji. Ia harus sampai lantai dari pabrik dan toko sepatu Rendis hingga membuat sepatu untuk dijual. Namun karena ia sangat rajin dan tekun di usia yang 34 tahun, Paul menjadi wakil presiden Rendis, bahkan ia membantu salah satu pabrik Rendis yang sudah diambang-ambang kebangkrutan. Namun sekali lagi Paul menunjukkan kalau ia memang berbakat dalam bisnis sepatu. Ia berhasil mengembalikan kejayaan sepatu Rendis dan berpikir, kenapa saya tidak membuat toko sepatu dan merek sepatu sendiri? Disitulah akhirnya Paul membuat toko sepatu sendiri. Ia mulai mendesain dan mencari nama dari sepatu yang akan ia jual, yaitu toko Vans pertama pada tahun 1966, tepatnya tanggal 16 Maret. Ini untuk gambar dari toko pertama Vans. Lalu akhirnya toko Vans pun dibuka pada tahun 1966, tanggal 16 Maret. Asal-usul nama Vans ini berawal dari julukan dari Paul van Doren tersebut bersama dengan tiga teman lainnya, yaitu Jim van Doren, Gordon Lee, dan Serge De Elia. Pada 1966, di Anaheim, California, mereka mendirikan perusahaan sepatu bernama Van Doren Rubber Company. Nama ini diambil langsung dari nama belakang pendiri utamanya, yaitu Paul van Doren atau Van Doren. Namun dalam Van Doren Rubber Company terdengar cukup panjang sehingga dapat disingkat menjadi Vans dalam percakapan sehari-hari dalam pemasaran. Nama singkat ini kemudian menjadi lebih mudah diingat dan lebih mudah untuk dikenali oleh orang banyak, termasuk komunitas skateboard dan selancar yang menjadi target pasar awal mereka. Paul mengawali perusahaannya dengan membuka sebuah toko dan pabrik dalam satu sistem. Toko ini dibuka pada tanggal 1 Maret 1966 dan hanya memajang contoh-contoh sepatu. Paul baru akan membuat sepatu jika ada yang memesan sepatu. Setelah mendapat order, Paul segera masuk pabrik dan langsung membuat order yang dipesan. Di hari pertama, toko ini hanya dikunjungi oleh 16 orang. Beberapa tahun kemudian, perusahaan rumahan tersebut berkembang dan banyak menghasilkan banyak model-model sepatu baru. Pada 1970-an, Vans memproduksi sepatu dengan kanvas bergambar dan karet di bagian bawah sepatunya. Inovasi tersebut rupanya berbuah manis bagi mereka. Perusahaan sepatu itu kemudian mendatangani kontrak dengan pihak Departemen Pertahanan AS dan US Air Force. Para pemain skateboard juga lebih menyukai menggunakan sepatu ini ketika bermain skateboard. Permukaan karet pada alas sepatu memudahkan mereka untuk berolahraga. Penggunaan sepatu Vans pun hampir merata di seluruh wilayah California Selatan. Di akhir 1970-an, perusahaan ini telah memiliki 70 toko di California. Pada tahun 1975, Tony Alva dan Stacy Peralta, skater ternama saat itu, mendesain Vans #95 atau dikenal dengan Vans Era dan The Label of the Wall. Era ini yaitu puncak kejayaan Vans karena Vans menjadi pilihan utama bagi para skater dan para penyuka BMX. Di akhir 1970-an, Vans membuat sepatu slip-on checkerboard warna putih berbahan kanvas dan warna hitam berbahan karet. Di saat yang sama, Universal Studio Hollywood meminta pasokan sepatu untuk kebutuhan membuat film. Vans kemudian mengirim stok checkerboard slip-on dengan jumlah cukup besar. Sejak saat itulah Vans kebanjiran order dari seluruh Amerika, sehingga menjadi sepatu paling laku di dunia sampai saat ini. 10 tahun kemudian, Vans telah berubah menjadi perusahaan besar. Sepatu yang diproduksi pun berkembang. Mereka tidak hanya memproduksi sepatu untuk olahraga skate, tetapi juga untuk wakeboarding, cross motor, dan berselancar. Meskipun penjualannya mencapai angka yang cukup baik, nyatanya Vans tidak berhasil mengatasi permasalahan keuangan intern mereka pada 1983. Vans tidak dapat mengatasi hutang mereka sehingga perusahaan itu terpaksa berganti status menjadi perusahaan bangkrut. Kebangkrutan Vans tidak berlangsung lama. 5 tahun kemudian,
1988, Fans menjual beberapa sahamnya pada perusahaan investment banking. Semenjak itu, Fans kembali menghentak dunia fashion dunia. Lalu Fans juga membuat Fans yang membuat maju juga, ada Fans World Tour yang itu pada tahun 1995 hingga 2018 yang bertujuan untuk memperkuat identitas merek, meningkatkan kesadaran merek di kalangan penggemar musik dan skateboard, lalu mempromosikan produk dan koleksi baru, meningkatkan loyalitas konsumen, dan mengaitkan diri dengan budaya alternatif. Lalu kunci Fans yang masih bisa bertahan hingga sekarang yaitu yang pertama ada desain klasik dan waktu yang tidak akan terkalahkan, kenyamanan dan kualitas konstruksi, lalu ada hubungan dengan budaya skateboarding, yang keempat ada kolaborasi dan edisi terbatas, yang kelima ada fleksibilitas gaya, yang keenam ada harga yang terjangkau, yang ketujuh pengaruh budaya populer, dan yang terakhir pasti inovasi produk dan teknologi. Dan menurut saya kesimpulannya di sini Fans bisa bertahan sampai sekarang tuh karena Fans dapat mencapai komunitasnya dan menjaga baik antara produk dengan komunitasnya. Begitu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.